Hai guys, selamat datang lagi di channel aku. Welcome back to my channel. Oke, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, dan tetap ingat protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Oke, jadi sebelum aku memulai, ada baiknya jika Anda yang belum subscribe channel aku ini silahkan di subscribe ya, subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Semoga channel aku ini cepat berkembang ya, dan aku tambah semangat ya. Oke, sebelumnya ini ya guys, saya mau kasih tahu, ini karena masih dalam masa zona pemanasan ya, zona pemanasan perang terkuat. Jadi aku udah pernah jelaskan ya, dari hari Senin sampai Minggu, terutama di Sabtu dan Minggu tidak ada acara pembunuhan atau kill event ya. Jadi di Sabtu dan Minggu ini saya pilih, di akun ini saya pilih mengumpulkan sumber daya ya, karena pertama aku lebih hemat speed up ya, kedua mainnya agak santai ya, jadi tidak buru-buru, biarkan kendaraan aku menambang sumber daya alam ya, tanpa harus terganggu. Oke, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada Aliansi Indonesia Pusaka atau IDP ya. Saya kaget ya, saya mendapat posisi atau buff ya, buff ditunjuk sebagai pejabat keuangan oleh Presiden Sultan Maharaja ya. Jadi di last charter ini ada kelebihannya, yaitu kita tiap minggu ada rolling atau pertukaran presiden ya, selama seminggu. Jadi di sini presidennya untuk di minggu ini ada Indonesia Pusaka, dipegang oleh Sultan Maharaja ya, R5 dari Aliansi Indonesia Pusaka. Jadi di bawah ini ada pejabat resmi ya, ibu negara, wakil presiden siapa, hakim siapa, pejabat keuangan siapa, kesatria, penjaga, sarjana, dan pandai besi ya. Semua buff ini mempunyai efeknya, mempunyai kelebihannya atau keuntungannya ya. Contohnya di presiden, nah ini dia mempunyai kelebihan serangan pasukan, defense, dan kecepatan berbaris, terlihat ya. Oke, ibu negara, kelebihannya bisa terlihat di sini ya, total pendapatan sumber daya, biaya latihan, sumber daya ekstra ya. Wakil presiden, kecepatan membangun tambah 5%, training speed tambah 30%, teknologi riset speed tambah 5%. Hakim, total pendapatan sumber daya tambah 20%, training speed tambah 5%, teknologi riset kecepatan tambah 10%. Pejabat keuangan, ya aku mendapat posisi pejabat keuangan, terima kasih ya. Total pendapatan sumber daya tambah 50%, biaya makanan berarti biaya konsumsi prajurit berkurang 10%, kecepatan pengumpulan berarti dalam masa gathering atau masa pengumpulan sumber daya kecepatannya tambah 20%. Oke. Kesatria, serangan pasukan tambah 20%, kecepatan berbaris tambah 10%, troop health atau penyembuhan pasukan tambah 10% ya. Yang ini penjaga ya, serangan pasukan tambah 20%, defense pasukan tambah 20%, sarjana, teknologi riset speed tambah 20%, waktu ruang teknologi atau menit ya, waktu ruang teknologinya ini tambah 60 detik. Artinya misalkan kita melakukan research atau penelitian teknologi membutuhkan waktu 2 jam, berarti kita menghemat 60 detik ya, 60 detik. Terus pandai besi, tadi yang 60 detik atau apa nih? Kayaknya 60 detik ini. Antara 60 detik atau 60 menit ya, saya kurang tahu juga. Saya sudah lupa, saya pernah pegang posisi ini juga ya guys. Saya sudah pernah pegang posisi tapi udah lupa. Ke pandai besi, kecepatan membangun tambah 10% ya. Artinya ini contohnya kita mengupgrade bangunan, semua kecepatannya tambah 10% ya. Oke, terima kasih ya telah memberi saya jabatan. Nah ini lambangnya seperti ini guys ya, lambangnya seperti ini, pejabat keuangan. Nah terus di game Laser Survival ini perlu teman-teman ketahui ya, event-event yang paling atau sangat ditunggu atau dinanti-nanti oleh semua pemain adalah hegemoni kiamat atau perang kiamat ya. Nah seperti konten sebelumnya terlihat di atas, hegemoni kiamat dimulai setelah 8 hari.
Berarti ada kemungkinan Senin depan, bukan Senin besok ya, Senin depan akan dimulai hegemoni kiamat. Ya, di sini deskripsinya aku sudah baca kemarin ya. Sudah aku baca ada keajaiban-keajaiban seperti patung jendela perang, patung Dewi Kebebasan, patung Moai dan piramida Maya. Ini seperti hegemoni kiamat di akun teman aku yang ada di state 2912 ya. Jadi setiap patung itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi di sini mungkin besok ya, Minggu, mungkin hari terakhir para pemain berada di aliansi mereka masing-masing ya. Mungkin ya, karena mulai Senin pas reset time tepatnya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Semua pemain terpilih atau pemain aktif atau pemain unggulan yang ada di setiap aliansi harus meninggalkan aliansi mereka masing-masing ya. Harus meninggalkan aliansi mereka masing-masing. Kenapa? Karena kita harus bergabung pada aliansi ini ya. Aliansi yang satu ini kita akan menciptakan aliansi 355 All United. Artinya semua pemain pilihan ya yang beranggotakan 100 orang ya. 100 orang. Jadi ada kemungkinan tiga aliansi bergabung ya. Tiga aliansi bergabung. Mari kita lihat squadnya mereka masing-masing ya. Kita pilih juara, peringkat kekuatan aliansi. Nah, di sini aliansi pertama ada pada Replay atau Rep, yaitu aliansi Rusia ya. Nah, terlihat Rusia. Jadi di sini ada 91 orang tapi tidak semuanya aktif ya. Jadi di sini kita akan mengajak beberapa pemain aktif untuk pindah aliansi ya. Kemudian kedua IPT atau It's Party Time. Ini aliansi Inggris atau apa saya kurang tahu. Anggota aliansinya ada sekitar 100 orang dan kekuatan 7 miliar ya. Tadi Replay 7,8 miliar, IPT 7,7 miliar dan Indonesia Pusaka 6,68 miliar ya. Yang keempat posisi FST Fasten 5,6 miliar. Jadi ada kemungkinan aliansi ranking 1 2 3 akan bergabung ya. Beberapa pemain akan pindah ke 355 All United. Jadi artinya state 355 akan membentuk satu gear atau satu aliansi kuat dengan 100 pemain aktif ya. 100 pemain aktif yang benar-benar sering aktif di musim hegemoni kiamat ya. Gunanya kami akan mencoba lebih bekerja sama, lebih kompak dalam event ini ya. Terus untuk semoga 355 bisa top 5, tidak mesti ranking 1 2 3, paling tidak top 5 pun udah oke banget ya guys. Top 5 aja hadiahnya udah oke banget ya. Terus untuk SVS stage 355 masuk ke divisi legenda ya, walaupun masih di ranking 16 itu tidak masalah ya. Stage 355 untuk di SVS ini mainnya bebas ya, tidak ada aturan apapun ya. Menang oke, kalah tidak masalah ya. Kadang ada stage yang membuat aturan minggu pertama, kedua, ketiga kita harus kalah, minggu keempat harus menang. Itu tidak ada gunanya guys, menurut aku tidak ada gunanya. Karena apa? Di sini kita main game untuk menghilangkan stres, bukan menambah stres ya. Untuk menghilangkan stres, bukan menambah stres. Kadang mereka membuat aturan menekan, tidak boleh mencetak poin, tidak boleh ini, tidak boleh itu, menyebabkan pemain jadi malas ya. Contohnya akun teman aku yang ada di stage 183 ya. Setiap mencetak poin diserang oleh pemain yang sama di stage yang sama ya. Jadi menurut aku itu pembodohan, tidak ada gunanya ya. Mainkan saja apa adanya ya. Menang kalah itu urusan belakang. Kalau kalah paling turun ke divisi emas. Kalau menang naik ke divisi legenda. Kalau kalah lagi ya turun lagi ke divisi emas. Gitu-gitu aja ya. Ingat, main game bukan untuk menambah stres tapi menghilangkan stres ya. Jadi semoga hari Senin semua sudah pada keluar dari aliansinya ya. Aliansinya jadi bisa pindah ke aliansi 3AU ya, 355 All United ya. Jadi tunggu saja MV aku tentang hegemoni kiamat yang mungkin akan dimulai awal September. Bukan mungkin, sudah pasti dimulai awal September. Prediksi aku udah benar ya. Kemarin aku buat prediksi kemungkinan awal September, ternyata benar ya. Karena jadwalnya sudah
kaku, sudah baku atau gimana, sudah tersusun ya, sudah tersusun ya. Jadi sekian dulu MV aku ya, sekian dulu MV aku sampai hari ini, karena sebentar lagi medan perang kehancuran akan dimulai sekitar 30 menit lagi ya. Oblivion ini game yang berdurasi 1 jam juga ya. Hadiahnya menarik juga, sudah pernah aku bagikan infonya di konten sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu MV aku, semoga terhibur ya. Buat teman-teman, ingat like, comment, share, dan subscribe serta lonceng notifikasi dinyalakan supaya teman-teman mendapat video terbaru dari aku. Oke, sampai ketemu di MV berikutnya. Bye bye.